Shalom, selamat malam saudara-saudara. Sebelum kita memulai ibadah malam Natal hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami semua Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah malam Natal ini Tuhan. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah penyertaan-Mu selalu ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Haleluya Yesus. Hanya Yesuslah penebus kita semua. Dan hanya Yesuslah penasihat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami anak-anak-Mu, terutama pemuda Betel Injil Sepenuh Yerusalem Baru, ingin mempersembahkan pelayanan ini bagi jemaat, bagi pemirsa di kanal mereka, History Makers. Kami semua rindu untuk di malam Natal ini kami boleh dengan khidmat menyediakan membuka hati kami dan semua kehidupan kami
untuk menyambut peringatan Natal. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami boleh membuka hati kami, Tuhan Yesus hadir dan lahir dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati pemberitaan firman-Mu ini dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, anak-anakku, pemuda Bethel Injil Sepenuh, Yerusalem Baru, The History Makers, dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita tadi telah memuji-muji Tuhan, dan saatnya kita merenungkan firman yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Renungan Natal dalam ibadah menyambut Natal. Saya berikan judul yaitu Malam Penuh Bintang. Haleluya. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam versi firman Allah yang hidup, ada penegasan-penegasan yang ditampilkan di versi ini. Malam itu beberapa orang gembala sedang menjaga domba-domba di padang. Tiba-tiba muncul, dikatakan muncul seorang malaikat di tengah-tengah mereka dan pemandangan di sekitarnya menjadi terang benderang karena kemuliaan Tuhan. Mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu menenangkan mereka. Jangan takut, katanya. Aku membawa berita kesukaan yang belum pernah dikabarkan. Berita ini untuk semua orang. Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan, malam ini telah lahir di Bethlehem. Haleluya. Saudara, malam itu penuh bertaburan cahaya bintang. Sebagaimana malam-malam sebelumnya. Dan untuk para gembala yang menjaga ternak mereka, yaitu domba-domba di luar kota, di padang rumput penggembalaan yang khusus yang biasanya ada di luar kota Bethlehem pada waktu itu, saudara, tentunya malam itu sama dengan malam-malam sebelumnya, saudara. Malam-malam yang mereka lalui, memang mereka para gembala ini beratapkan langit. Dan sudah biasa melihat cahaya bintang. Tetapi malam itu ketika muncul malaikat di tengah-tengah mereka, tentu saja mereka sangat kaget dan terkejut. Sebab malam itu malam yang spesial, saudara. Malam itu, malam penuh bintang. Tetapi ketika malaikat itu muncul, pemandangan di sekitarnya menjadi terang benderang karena kemuliaan Tuhan. Haleluya, saudara. Malam yang penuh dengan cahaya bintang masih kalah terang. Dengan apa, saudara? Kemuliaan Tuhan. Saudara, cahaya yang diberikan oleh kehadiran malaikat itu masih kalah lagi, saudara, dengan cahaya yang lebih terang lagi. Apa itu, saudara? Cahaya yang dikandung dari perkataan malaikat itu. Apa itu? Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan, malam ini telah lahir di Bethlehem. Menurut versi terjemahan baru yang tadi kita baca, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukankah berita ini lebih terang benderang daripada cahaya yang dikeluarkan oleh kemuliaan Tuhan dari para malaikat itu, saudara? Saudara,
malam penuh bintang. Tetapi malam itu lebih terang lagi dari cahaya bintang yang mereka saksikan setiap hari. Karena pada waktu itu Tuhan berkenan tinggal di tengah-tengah manusia. Bahkan manusia yang sederhana. Manusia yang adalah gembala-gembala. Perlu saudara ketahui, gembala-gembala itu adalah pekerjaan seorang budak. Seorang budak adalah orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang mungkin hanya dipandang sebelah mata, saudara. Karena tidak berarti, tidak punya strata sosial di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Tuhan yang begitu mulia telah mengutus malaikatnya datang untuk para gembala. Orang-orang yang paling rendah, paling sederhana. Untuk disampaikan kepada mereka. Tuhan yang mulia itu boleh hadir di antara manusia, bahkan manusia yang sederhana sekalipun, mereka boleh menikmati cahaya yang lebih terang dari cahaya malaikat. Cahaya yang lebih terang dari cahaya bintang-bintang. Cahaya kemuliaan Tuhan Yesus. Yesus begitu baik, saudara. Dia mau lahir untuk saudara dan saya. Orang-orang yang hina. Musuh-musuh daripada Allah. Karena kita para pendosa itu musuh daripada Allah. Tetapi musuh yang seperti kita ini dicintai oleh Tuhan. Dia mau lahir untuk saudara dan saya. Mari di malam Natal ini, jangan pernah ketinggalan kesempatan untuk mengucap syukur bersama-sama saya. Mari kita ucapkan syukur. Tuhan, terima kasih. Malam yang penuh bintang. Bukan sekedar diterangi oleh cahaya bintang. Tetapi karena cahaya kasih-Mu, cahaya terang dari Kristus, Juru Selamat, Mesias, itu boleh lahir di dalam hati kami, dan itu menerangi kehidupan kami. Amin. Haleluya. Biar pada malam hari ini kita mau glory bagi Yesus. Kita mau sama-sama menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Shalom saudara-saudara semua, mari kita rayakan Sang Juru Selamat kita semua. Haleluya. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
must guide around. May your days be merry and bright, and may all your Christmas to be right. I'm dreaming of the white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to music bells in the snow. I'm dreaming of the white Christmas, with every Christmas card around. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be right. Kita percaya bahwa kita memiliki Yesus penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Di section yang kedua ini, mari masih dalam tema malam penuh bintang. Saudara, kita baca Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Ini adalah mimpi Daniel di tengah malam, di mana Daniel dalam mimpi itu melihat sebuah vision, penglihatan yang masih ribuan tahun setelah
hidupnya Daniel. Karena Daniel hidup di tahun 600 sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir. Tetapi penglihatan yang dilihat oleh Daniel itu adalah bagaimana Kristus nanti di kekekalan itu sudah dilihat oleh Daniel. Luar biasa, saudara. Daniel 7 ayat 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, yang lanjut usianya pakai huruf besar, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya, kekuasaan anak manusia itu, ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Malam itu, saudara, di malam yang penuh bintang, Daniel dihadapkan kepada sebuah penglihatan yang penuh dengan kemuliaan, saudara. Karena Daniel melihat dua pribadi. Yang lanjut usia itu adalah gambaran Allah yang Maha Kuasa. Adonai yang disembah oleh orang-orang Israel. Tetapi Daniel melihat pribadi yang kedua, yaitu anak manusia. Di mana semua kekuasaan, kemuliaan, orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Karena dia adalah raja segala raja. Saudara, ketika diperhadapkan kepada pribadi raja segala raja ini, yaitu anak manusia, gelar daripada Tuhan Yesus. Saudara, kita diperhadapkan kepada cahaya-cahaya yang lebih terang daripada cahaya bintang di malam hari. Saudara, ada sebuah kisah. Di bulan Desember tahun 1903, setelah melakukan usaha berulang-ulang dengan tanpa putus asa, Wright bersaudara akhirnya bisa menerbangkan mesin terbang mereka. Ini cikal bakal pesawat terbang, saudara, yang membuat namanya Wright bersaudara, Wright kakak adik. Dengan penuh semangat mereka mengirimkan pesan dari telegram kepada saudara perempuannya yang bernama Catherine. Dan dalam telegraf itu Wright bersaudara menulis, kami sudah benar-benar terbang sejauh hampir 61 meter. 61 meter, tapi betul-betul terbang, saudara. Dan kami akan pulang untuk merayakan Natal. Catherine langsung menemui editor surat kabar setempat yang terus memuat perkembangan kegiatan penemuan dari Wright saudara untuk menemukan mesin terbang. Mesin yang bisa dinaiki untuk terbang maksudnya. Dan ketika memandang pesan telegraf itu, sang editor berkata, wow, menyenangkan sekali. Anak-anak itu akan pulang untuk merayakan Natal. Saudara, editor ini benar-benar telah melewatkan berita besar yang sesungguhnya yaitu manusia sudah bisa terbang. Dan itu adalah rekor pertama yang diciptakan oleh Wright bersaudara. Walaupun cuma terbang 61 meter. Pada saat ini banyak orang melakukan kesalahan serupa saat mendengar kata Natal. Mereka berpikir tentang perayaan, hadiah, pertemuan keluarga, makan-makan, pesta, dekorasi. Tapi mereka tidak berpikir tentang Yesus. Dan mereka baginya Natal membawa nostalgia dan memori masa kanak-kanak mereka. Sebuah nostalgia yang indah tentang Natal yang akan mereka rayakan. Semuanya ini tidak salah.
bersukacita, bersenang-senang, bergembira dengan seluruh keluarga, itu tidak salah. Namun jika itu merupakan satu-satunya makna Natal, itulah yang salah. Karena kepada para gembala di section yang pertama tadi, sudah disampaikan di masa lampau 2000 tahun yang lalu. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini sesungguhnya makna Natal yang luar biasa, saudara. Anda ingin tahu yang lebih luar biasa lagi? Bayi yang lahir, yang kepadanya malaikat memberitakan kepada para gembala tentang bagaimana kelahirannya di Bethlehem, di kota Daud. Itu bukan sekedar bayi manusia. Karena Daniel sudah memandangnya jauh ke depan kepada sesuatu yang belum pernah terjadi di muka bumi ini, tapi pasti terjadi. Yaitu tahta yang diduduki oleh anak manusia, yaitu Tuhan Yesus. Berfokus pada penglihatan yang diterima oleh Daniel pada tahun pertama pemerintahan Belsasar Raja Babel. Pada malam itu dia menulis garis besar mimpi itu di Daniel pasal 7. Kalau sebelumnya Daniel mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Saudara, kali ini Daniel bertanya kepada malaikat. Di Daniel pasal 7 itu, apa arti daripada penglihatanku ini? Pasal 7 ini isinya terutama berkaitan dengan sejarah dan berkaitan juga dengan nubuatan. Sesuatu yang nanti akan ribuan tahun kemudian terjadi. Dan Daniel menjadi alat Allah dalam pewahyuan. Saudara, malaikat menafsirkan mimpi dari penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Sebelum semua terjadi, kemuliaan anak manusia, Tuhan Yesus yang punya tahta di sebelah Allah Bapa yang disebut sebagai yang lanjut usia, Daniel melihat penglihatan 4 binatang besar yang keluar dari laut. Dan itu adalah kerajaan-kerajaan di dunia yang berjaya pada saat itu. Yang pertama Babel, yang kedua Media Persia, lalu kerajaan Yunani, dan penerus-penerus Alexander dari Yunani itu, dan lalu kerajaan yang terakhir adalah kerajaan Mesias. Karena yang dilihat oleh Daniel adalah tahta. Ketika semua itu terjadi, saudara, sebelumnya didahului oleh antikris. Dan itulah yang dilihat oleh Daniel sebagai tanduk yang lebih besar daripada yang lain. Itulah gambaran daripada antikris. Saudara, kepada Daniel diperlihatkan sebuah peristiwa-peristiwa akhir zaman di mana kita hidup sekarang ini, bukan? Mari, saudara, ketika kita memperingati Natal, hati kita tidak diharu-birukan, bahkan terlena oleh substansi perayaannya, saudara. Tetapi dalam kesempatan renungan malam Natal ini, mari kita persiapkan perayaan dan peringatan Natal untuk persiapan kita menyambut akhir zaman. Karena kita sekarang tinggal di akhir zaman. Di mana satu saat kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus bukan lagi sebagai bayi yang tidak berdaya. Bukan lagi sebagai bayi yang lemah. Tetapi sesuai dengan penglihatan yang diperlihatkan kepada Daniel. Seluruh kejadian di akhir zaman itu, saudara, maka mari kita mempersiapkan diri. Hidup dalam kesucian dan kebenaran. Kitab Wahyu pasal 4 sampai pasal 20 menegaskan kembali apa yang dilihat oleh Daniel. Tuhan juga memperlihatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Jadi saudara, Tuhan punya 2 saksi penting tentang penglihatan-penglihatan dan nubuatan-nubuatan di akhir zaman. Di perjanjian lama, saksi Tuhan berupa orang saleh yang namanya Daniel. Di perjanjian baru, ada saksi yang lain,
Bagaimana Tuhan membuka, menyingkapkan peristiwa-peristiwa akhir zaman kepada rasulnya yang dikasih, yaitu Rasul Yohanes. Itu menjadi kekuatan bagi kita bahwa akhir zaman yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti terjadi, di mana Yesus akan datang kembali tidak sebagai bayi, tetapi sebagai raja yang berkuasa, di mana semua umat manusia mengabdi kepadanya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara, walaupun kita saat ini tidak bisa bersama-sama di gereja, biarlah Natal kita hari ini boleh menjadi Natal buat hati kita semua. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Saudaraku, di section sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tidak lagi sebagai bayi, tetapi sebagai raja, di mana semua umat manusia, raja-raja di muka bumi ini akan mengabdi, akan sujud menyembah. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Di section ini mari kita baca Daniel pasal 7 ayat 18, 22, dan 27. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi, siapa itu? Saudara dan kita semua yang percaya, orang-orang kudus milik yang maha tinggi, akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. Ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang
Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Saudara menemukan kata pemerintahan. Kita juga menemukan umat Yang Maha Tinggi. Kita menemukan orang-orang kudus diulang-ulang dalam sepanjang ayat-ayat yang tadi saya baca. Saudara, itulah berkat bagi saudara dan saya. Saudara, Yesus Kristus tidak hanya sekedar pemimpin agama. Pemimpin agama boleh jadi hanya mulia sendirian. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia mulia. Semua segenap manusia akan mengabdi tunduk kepadanya ketika dia datang yang kedua kali. Tetapi juga ini yang indah, saudara. Kita yang percaya kepadanya tidak hanya beroleh keselamatan, tetapi beroleh pemerintahan. Kita pun juga akan memerintah. Dan kekuasaan, kebesaran, kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, saudara dan saya. Luar biasa, bukan? Bagi kita yang rendah, bagi kita yang mungkin seperti gembala-gembala yang tinggal di luar kota Bethlehem itu, ketika pertama kali ditemui oleh malaikat untuk menyampaikan kelahiran Tuhan Yesus, kita akan diangkat begitu mulia dari orang-orang yang sederhana kepada pemerintah-pemerintah. Dan pemerintahan kita itu kekal, saudara. Kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada kita. Membaca ayat ini, saudara, ini sesungguhnya makna Natal yang luar biasa. Di mana Yesus Tuhan tidak hanya lahir sebagai manusia, tetapi mengangkat kita manusia yang percaya kepadanya tinggi dan mulia, bahkan menjadi pemerintah. Jangan sampai ketinggalan renungan malam Natal yang luar biasa ini, saudara. Biarlah ini Roh Kudus tanamkan di hati kita, dan kita mengucap syukur. Dan yang luar biasa, Tuhan pasti akan terus beserta dengan kita sampai kekekalan. Amin. Di akhir renungan ini, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Biarlah hari ini kita sama-sama memuji Tuhan dengan bersukacita, menyambut Yesus yang telah lahir